Hari ini nanem, besoknya, besoknya langsung panen. Setelah dipanen tumbuh lagi. Enak ya. Rambutan baru dipetik udah numbuh lagi. Numbuh lagi. Nabi nanya malaikat Jibril, wahai Jibril, ini siapa? Mereka adalah orang-orang yang berjuang. Haulail mujahiduna fi sabilillah. Tudha'afu lahumul hasanah bisab'imi'ati dzikfin. Mereka adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ke malam hari ini namun jelasin itunya. Mau jelasin beberapa perkara yang dilihat oleh Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Entah dari Masjidil Aqsa naik ke langit ketujuh itu ada juga. Dari langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha itu ada juga. Itu nanti ada masing-masing. Pertama, ketika Nabi sedang berjalan melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedang berjalan Nabi, tiba-tiba Nabi melihat Ifrit. Ifrit itu adalah jin. Ifrit itu jin yang suka iseng ngegodain orang, yang suka iseng sama manusia. Kan kalau ada manusia yang suka ngisengin temennya berarti masalah itu anak buahnya buah Ifrit. Dia bawa obor. Lagi kadang-kadang bawa obor ya. Kapan kita bawa obor? Tahun baru. Bawa obor. Kemudian ditengok menabi di Ifrit. Cuman ketika misalnya nengoknya Nabi ini, Nabi diajarkan wirid bacaan. Kalau seandainya Nabi baca itu wirid, maka obornya si Ifrit ini padam. Diajarinlah Nabi wirid bacaan supaya enggak kegoda dengan si Ifrit, supaya si Ifrit ini binasa. Apa bacaan yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi? Yaitu a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammati allati la yuzawizuhun nabar wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dzar'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Hafal enggak? Alhamdulillah, a'udzunya mah hafal. Hafal, anaknya enggak hafal ngelihat. Gitu. Saya ngeliat kan punya kitabnya, kalau enggak hafal bisa ngelihat gitu. Setelah Nabi baca ini, langsunglah obornya Ifrit ini jatuh ke mukanya, padam. Gitu. Kalah dah Ifrit, menab. Terus berlanjut lagi. Nabi melanjutkan kembali perjalanannya. Terusnya di tengah-tengah perjalanan itu Nabi melihat atau mendatangi sekelompok orang yang sedang menanam. Di hari ini dia nanam, besok dia panen. Karang kita ini nanam alpukat. Nah, karang hari ini nih, besok udah lagi metikin alpukat. Enak enggak? Enak ya? Gitu, bim, salah bim, abrakadabrak ini. Kayak model kayak sulap berarti ini ya. Gitu. Hari ini nanam, besok hari ini nanam singkong, besok udah nyabut Bisa kita juga. Nanam di depan rum, nah besok ke tukang alpukat. Atau singkong nanam di sini, nah besok nyabut nih di belah sono. Gitu. Hari ini nanam, besoknya langsung panen. Setelah dipanen tumbuh lagi. Udah enak ya. Nah, rambutan baru dipetik udah numbuh lagi. Nah, numbuh lagi. Nabi nanya malaikat Jibril, wahai Jibril, ini siapa? Nah,
Mereka adalah orang-orang yang berjuang. Haulail mujahiduna fi sabilillah tudha'afu lahumul hasanah bisab'i mi'ati dhifin. Mereka adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan mereka dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Satu kebaikannya bisa menjadi 700. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perkara yang disebut dengan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah thalabul ilmi, ngaji. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jalan lagi. Dalam perjalanan tersebut Nabi mencium wangi yang harum, enak, wanginya enak. Rendang Padang enak wanginya ya. Nah, apalagi jengkol, wanginya enak, dimakannya enak, udahannya enggak enak. Itu. Kalau kita laki mah nih, jengkol bisa bidih ngomel. Wangi yang begitu sedap. Nah, wangi yang begitu enak. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ma hadhihi raihah, ini wangi apaan?" Semerbak begitu wangi banget. Kata malaikat Jibril, "Ini adalah wanginya Siti Masitoh." Nah, Siti Masitoh, tahu sejarahnya? Tahu enggak ceritanya? Nah, tahu sih namanya doang. Ceritanya mah. Jadi Siti Masitoh ini punya kerjaan. Kerjaannya tukang nyisirin rambut anak perempuannya Fir'aun. Kerjaannya tukang nyisirin. Nah, suatu hari sedang nyisirin anaknya Fir'aun, tiba-tiba itu sisir jatuh. Ketika sisir itu jatuh, Masitoh ini ngomong begini, "Bismillahi ta'isa Fir'aun." Dengan menyebut nama Allah, ta'isa, celaka, hancurlah Fir'aun. Kedengaran sama anaknya. Kata anaknya, "A'walaki robun ghairu abi?" Apakah engkau punya Tuhan selain bapak saya? Itu kata anaknya. Kata Siti Masitoh, "Na'am, benar." Kata itu anaknya, "Kalau begitu saya bilangin ke bapak." Kecil-kecil lemes nih bocah ya. Kecil-kecil masih kecil udah lemes, gimana gedenya? Masih kecil udah lemes. Akhirnya sampailah ke bapaknya. Nyampailah ke si Firaun. Nah, kemudian si Masitoh dipanggil sama Firaun. Masitoh, awalaki robun goiri, benar enggak? Nah, engkau memiliki Tuhan selainku. Kata Masitoh, nah, dengan gagah berani, "Na'am, Robbi wa Robbuka Allah." Benar, saya punya Tuhan, yaitu Tuhan saya dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siti Masitoh ini mempunyai 2 orang anak laki-laki dan 1 suami. 2 orang anak laki-laki dan 1 suami. Yang 1 udah agak gedean anaknya, yang 1 masih nyusu anaknya. Nah, masih ASI. Kemudian mereka sekeluarga dipanggil sama Fir'aun. Dibujuk. Si Masitoh dengan suaminya digoda-godain, "Ayo balik lagi, ngakuin saya Fir'aun ini sebagai Tuhan. Nah, insya Allah saya nggak kasih hukuman." Ditolak. Coba dah kalau kita mau digoda-godain. Nah, kita bisa goyang kita mah. Gitu. Ngaji enggak? Ayo ngaji. Nah, prek dulu beda. Nah, ntar gue traktir mie ayam dah. Nah, mulain dah tuh. Biarin dia ntar sama ngopi dah. Waduh, udah mulain lagi dah tuh. Nah, sama soda gembira dah. Wah, kenceng jadi ini mah. Ya udah kita prek dulu beda. Tapi enggak kegoda. Kuat. Nah, imannya kuat. Kata Fir'aun digodain gak kena juga nih. Nah, kata Fir'aun, "Inni qatilukuma." Nah,
saya akan membunuhmu. Kata Masitoh, ihsanan minka ilaina in qataltana antaj'alana fi baitin wahidin. Saya minta satu permintaan, kalau seandainya saya dan keluarga saya dibunuh, saya pengen saya beserta keluarga saya ini dikubur di satu lubang. Di satu lubang, di satu tempat. Kata Fir'aun, oh boleh begitu mah, gampang begitu mah, begitu doang. Itu kira minta apa kali? Gitu. Oh kita makan mintanya yang aneh-aneh ya. Nah, biarin saya dibunuh, yang penting jamin keturunan saya 7 keturunan, banget itu mintanya. Mintanya cuma begitu doang. Akhirnya Fir'aun nyuruh tentaranya, nah, ngambil kuali, tahu kuali? Tahu gak kuali? Penggorengan dah. Nah, kalau nggak tahu kuali mah penggorengan yang gede. Nah, bukan penggorengan yang buat gorengan nasi itu, bukan nasi goreng, bukan, ini mah gede ini mah. Yang gede kemudian dipanasin. Nah, ditaruh di situ minyak mencampur air, digolak, ngegolak. Kemudian si Fir'aun nyuruh Masitoh buat nyebur ke situ. Nyuruh Masitoh buat nyebur ke situ. Kemudian satu-satu dari mereka nyebur. Suaminya, anaknya yang gede. Sampailah kepada anak yang masih menyusui. Masitoh pengen nyeburin anak yang masih menyusui, tapi nggak tega karena hati seorang ibu. Nah, nggak tega. Tiba-tiba itu anak yang masih menyusui, nah tiba-tiba bisa ngomong. Anak kecil, nah bisa ngomong. Coba be kalau misalnya bocah umur 6 bulan atau misalnya setahun masih nyusu bisa ngomong. Baba jajan, waduh, ada aneh itu ya. Gitu. Nah, apa yang dikatakan itu bayi tersebut, ya ammah qai wala tataqasi fa innaki alal haq. Ibu jatoin saya. Tuh kata anaknya yang masih jatoin, jangan ragu, jangan dilambat-lambatin. Hai jatoin, sebab engkau berada dalam kebenaran. Sebab engkau berada dalam kebenaran. Tuh. Anak bayi bisa ngomong. Nah ini salah satunya bayi yang bisa berbicara. Salah satunya bayi ini, anaknya masih toh. Ini seorang perempuan yang begitu kuat mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita tiru. Kemudian kurang lebih ada 17 ini. Baru 1, baru 2, baru 3. Kurang lebih ada 17. Kurang lebih. Baru 3 berarti masih ada 14. Lanjutin lagi nih. Hah? Lanjut enggak nih? Ngantuk amat rumahnya. Kemudian Nabi melihat ada orang-orang. Simpel-simpel aja dah ceritanya. Ada orang-orang yang palanya lagi digecekin. Dibagelin hancur, balik lagi. Nah, palanya ditibuan pakai batu, hancur, balik lagi. Tibuan lagi, jatuhin lagi, hancur lagi. Dipukul lagi, hancur lagi. Dipukul lagi, hancur lagi. Buat terus begitu. Serem ya. Nah, pala hancur. Kira-kira sakit apa kagak ini? Jangan ditanya masalah sakit. Nah, kejedot juga sakit. Nah, dijitak juga sakit. Kena palu juga kita sakit. Apalagi ini sampai hancur. Palanya hancur, balik lagi hancur lagi, balik lagi. Layap turuk. Enggak surut rasa sakitnya. Siapa ini? Nah, haula'il ladina tatasaqqalu ru'usuhum anis salatil maktubah. Mereka adalah orang-orang yang kepalanya berat buat sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kepalanya berat melaksanakan salat 5 waktu. Tuh, gambaran siksaan buat orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Palanya hancur. Tuh, berani enggak kita ninggalin salat?
Habis ngedenger ini mah nggak berani. Besok-besok mah kodok be. Nah kodok lagi itu subuh kodok mulu. Nah malaikat ke kan, nah si anu subuhnya gimana? Kodok. Nah itu bon kodoknya banyak banget. Bon kodok. Jadi ada bon kodok. Kemudian lagi, nah, Nabi melanjutkan perjalanannya. Ada orang-orang yang di hadapannya, itu ada daging yang bagus, daging bagus. Nah enak dah rendang Padang lah kalau kita mau kasih bayangan mah rendang Padang. Enak nggak rendang Padang? Tergantung Padangnya juga. Rendang Padang yang sebelah sininya daging busuk. Kalau kita suruh milih, suruh makan, nah rendang Padang apa daging busuk? Kalau kita suruh milih, ya pasti rendang Padang lah. Nah daging busuk mah. Daging busuk. Kalau kita suruh milih, nih daging rendang Padang, nih daging busuk, bau busuk, pasti kita pilih rendang Padang. Gitu, pasti daging yang enak, yang lezat. Tapi dia mah salah ini. Kebalik dia mah. Bukan milih daging yang bagus, malah justru dia ambil, dia makan, dia pilih daging yang bau busuk. Miring kayaknya emang orang ya. Itu dipilih daging yang busuk. Siapa ini? Nah, ini adalah gambaran siksaan buat orang yang di rumahnya memiliki yang halal, dia keluar rumah jajan nyari yang haram. Kalau ini mah nggak bakal apa nih yang udah beristri baru ngerti ya. Kalau yang begini nggak bakal ngerti. Kalau pengen ngerti beristri dulu. Gitu. Dia punya yang halal. Nah tapi dia keluar untuk mencari yang haram. Sebaliknya perempuan juga sama, punya yang halal suami tapi dia main keluar nyari yang haram, selingkuh. Nah orang yang selingkuh dia punya istri tapi dia masih main, tapi dia kayak kita mah berhubungan dengan wanita yang lain. Jadi pilih yang haram, meninggalkan yang halal. Kemudian lagi Nabi melewati atau melihat ada sebatang kayu di jalan. Ada kayu di jalanan. Setiap ada yang lewat, dia robek. Setiap ada yang lewat, dia robek. Siapa nih? Nah, ini adalah hadza masalu aqwamin min ummatika yaquduna ala tariq fayaqwaunahu. Begal gitu. Nongkrong di jalan. Kalau nongkrong mah di jalanan. Jadi ketabrak mobil lah, nongkrong di jalanan. PA ya nongkrong di jalanan. Gitu nongkrong jalan. Tuh. Kemudian lagi Nabi melihat ada seorang laki-laki, ada laki-laki yang ngumpulin kayu. Ngumpulin kayu. Kayu tersebut udah diikut kayak kita mah. Mau dibawa. Mau dibawa kayak kita, mau dibawa. Terus ini dia nggak kuat. Nggak kuat ngebawanya. Pas dia nggak kuat bawanya, bukan dikurangin itu kayunya, tapi malah ditambahin. Ya kan kalau kita mah nggak kuat diapain? Dikurangin. Ini mah nggak kuat malah ditambah. Karena stres juga nih orang ya. Orang nggak kuat, tapi bukannya malah dikurangin, malah ditambahin. Ini siapa ini? Ini adalah hadzar rajulu min ummatika takunu indahu amanatun nas.
la yaqdiru ala adaiha wa yuridu ayatahammala 'alaiha. Ini adalah gambaran laki-laki dari umatmu yang mana mereka mendapatkan amanah jadi pejabat. Udah nggak mampu jadi pejabat tapi pengen naik lagi. Udah nggak mampu jadi pejabat tapi pengen naik lagi. Ini udah nggak mampu. Mimpin 2 periode aja udah nggak bener nih. Nah, segala-gala pengen tiga gitu. Dan kalau misalnya udah nggak mampu mah, kalau dapat amanah udah nggak mampu ya udah kita lepas. Lah ini mah malah pengen nambah amanah lagi gitu. Bisa jadi RT. Nah, jadi RT baru 5 tahun itu udah kagak bener. Pengen nyalonin lagi jadi RT lagi. Contohnya ini mah. Kemudian berlanjut lagi Nabi mendatangi kaum-kaum orang-orang yang lidahnya digunting. Lidahnya digunting, bibirnya digunting. Kok bibirnya jangan digunting ya? Nah, ini digunting, bibirnya digunting. Nah, ke besi guntingnya. Digunting, udah hilang, copot, tumbuh lagi. Nah, sama bibirnya juga begitu. Gunting lagi, nah, tumbuh lagi, gunting lagi, tumbuh lagi, terus-terusan kayak begitu. Layab turu anhum, nah, enggak surut. Siapa ini? Ini adalah orang-orang yang melakukan fitnah. Orang-orang yang melakukan fitnah. Nah, berita hoak tuh sama modelnya. Orang-orang yang melakukan fitnah ini orang nggak ngelakuin, nah tapi kita omongin bahwa dia ngelakuin, itu namanya fitnah, nggak sesuai fakta, itu namanya fitnah. Atau khutoba'u umatik, atau ahli-ahli pidato, ahli-ahli bicara, mereka pandai berbicara, nyuruh tapi mereka sendiri nggak ngerjain, gitu. Ini gambarannya siksaan buat orang yang melakukan fitnah. Dan orang yang menyuruh tapi sementara dia sendiri nggak ngelakuin, nggak ngelaksanain. Kemudian lagi wa marok biqaumin lahum adfarun min nuhasin. Kemudian lagi Nabi melewati kaum-kaum orang-orang yang mereka punya kukunya dari besi, kukunya dari tembaga, kukunya. Yang mana mereka lagi nyakarin mukanya, mendadaknya, mukanya dicakarin. Nah, mukanya lagi dicakarin pakai itu kuku. Nah, siapa mereka? Mereka adalah haula'il ladina la ya'kuluna luhuman nasi wa yaqauna fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang ketika di dunianya senang menggibah. Gibah. Itu. Gibah. Gibah itu ngomongin keburukan orang lain. Kalau nggak salah kita udah pernah malam Senin kemarin ngedengar masalah gibah ya. Gibah mah nguntungin orang yang kita gibahin, gitu. Nah, orang yang gibah tuh nguntungin orang yang digibahin. Orang yang digibahin nggak istighfar, tapi dosanya terhapus. Nah, nggak beramal tapi dia dapat pahala. Untung orang yang digibahin. Oh, kalau gitu mah besok gibahin anak. Biar begitu. Kemudian lagi Nabi mendatangi sebuah lobang yang kecil. Lobangnya kecil. Dari situ keluar banteng. Lobangnya kecil, keluar pala banteng keluar. Gitu. Pas tuh banteng udah keluar, dia mau masuk lagi ke dalam, tapi nggak bisa. Itu banteng keluar. Nah, setelah keluar, dia mau masuk lagi, tapi nggak bisa. Siapa ini Jibril? Ini adalah hadzal rajulu min ummatika yatakalamu bil kalimatil adimah sumayandamu alaiha falayastati'u an yuraddaha. Orang yang berbicara, nah, udah ngomong, kemudian dia nyesel terhadap omongan, dia pengen ngebalikin lagi omongannya, tapi dia nggak bisa. Jadi hati-hati dengan lisan kita, sebab omongan yang sudah keluar dari mulut kita
maka kita nggak bakalan bisa narik kembali, nggak bakalan bisa kita tarik lagi. Makanya hati-hati dengan ucapan kita, dengan lisan. Jaga lisan kita dari sesuatu yang dapat melukai perasaan hati orang lain. Ya, belum nyampe 17 mah itu. Tertambahannya kapan-kapan be gitu. Udah malam. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan jadi pelajaran terkhusus buat diri saya pribadi, umumnya buat para hadirin hadirat sekalian. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan taufik hidayah, senantiasa bisa beramal ibadah, menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang buruk. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.